Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi di channel Dinar All in One bersama aku Wahyudin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal diskusi pengetahuan kuantitatif set 9 dari bimbel Proses Intent. Oke, jadi kalau di video sebelumnya udah ada pembahasan soal dari nomor 1 sampai 15, pada video kali ini kita akan mulai bahas dari nomor 16. Yuk, langsung kita lihat aja soalnya. Nomor 16, diketahui 5 buah bilangan positif 8, A, B, 6, 7 mempunyai rata-rata 7. Bilangan terbesar di antara 3 kali dan 4 kali bilangan terkecil. Sorry, aku ulang ya. Diketahui 5 buah bilangan positif 8, A, B, 6, 7 mempunyai rata-rata 7. Bilangan terbesar di antara 3 kali dan 4 kali bilangan terkecil. Terus di sini dikasih tahu P-nya adalah range dari kelima bilangan, Q adalah 7. Oke, jadi range atau range ini adalah jarak antara bilangan terkecil dan terbesar, ya kan? Atau selisih dari bilangan terbesar dan terkecil. Simulasi kayak gitu. Berarti kita harus tahu dulu nih A sama B-nya supaya kita tahu mana sih bilangan terkecilnya dan mana bilangan terkecilnya. Oke. Karena di sini nyinggung rata-rata, kita review dulu konsep dari rata-rata ya. Jadi rata-rata atau disebut dengan X bar itu rata-rata ya. Sama dengan sigma dari data-data per jumlah datanya. Maksudnya gimana? Contoh, misal ada data X1, X2, X3 gitu kan. Maka rata-ratanya adalah X1 tambah X2 tambah X3 per N. N itu jumlah datanya 1, 2, 3. Berarti per 3. Kayak gitu. Jadi tinggal dimasukin angkanya aja kalau misalnya ada angkanya. Misal nomor 16 nih ya, langsung 5 buah bilangan positif 8, A, B, 6, 7 punya rata-rata 7. Berarti X bar ini kita ganti 7 sama dengan X1 nya 8, masukin aja, terus tambah A, tambah B, tambah 6, tambah 7 per jumlah datanya ada berapa? 5 buah, berarti per 5. Terus ngapain? Terus kita kali silang nih, 5-nya ke kiri. Berarti 7 dikali sama 5 ya. Berapa tuh? 35. Sama dengan, nah ini yang bisa kalian tambahin. 8 tambah A tambah B tambah 6 tambah 7. Berarti angkanya yang bisa ditambahin kan. 8 tambah 6, 14 sama 7, 21. Jadi 21 sama dengan 21 ditambah A tambah B. Gini kan. Nah, ini 21-nya pindah ruasin ke kiri. Berarti dapatnya 14 sama dengan A tambah B. Karena jadinya 35 kurang 21 kan, 14. Nah, dari sini kita bakal tahu bahwa A tambah B adalah 14. Nah, kita di sini dituntut untuk mengetahui atau mencari tahu berapa sih nilai A sama B dengan kondisi bilangan terbesar di antara 3 kali atau 4 kali bilangan terkecil. Oke. Jadi, ini kan ada macam-macam ya. Bisa aja di sini 14 itu sama dengan 1 tambah 13. Bisa juga 2 tambah 12. Bisa juga 3 tambah 11. Bisa juga 4 tambah 10 dan seterusnya, gitu kan. Ini kan hasilnya 14 semua ya. Nah, terus yang mana? Caranya gini. Berarti kalau misalnya kita ambil yang 1 tambah 13, berarti A-nya 1, B-nya 13 kan. Maka 1 ini akan menjadi bilangan terkecil di antara mereka semua dong. Ya nggak? 8, A, B, 6, 7. Berarti di sini terkecilnya 1 dan terbesarnya adalah 13. Karena lebih besar daripada 8 kan. Nah, ini bilangan terkecilnya adalah 13 kali. Bilangan terbesarnya adalah 13 kali bilangan terkecil. Berarti yang ini tidak mungkin karena tidak memenuhi apa yang diminta di soal. Oke, next. Di sini adalah 2 tambah 12. 2 tambah 12. Maka di sini bilangan terkecilnya akan akan diisi oleh 2 maksud aku. Dan bilangan terbesarnya akan diisi oleh 12.
Nah, 12 berarti adalah 6 kali dari 2, ya nggak? 12 bagi 2 kan 6. Berarti ini juga salah, karena tidak memenuhi yang ini nih. Bilangan terbesarnya di antara 3 kali atau 4 kali bilangan terkecil. Terus yang 3 tambah 11. Oke, kalau kita masukin dua angka ini, mereplace A dan B, maka 3 jadi bilangan terkecil dan 11 jadi bilangan terbesar. 11 dibagi 3 dapatnya berapa? 3, kan ya? Nah, ini berarti memenuhi. Ya kan? Ini kan nanti bakal dapat 3, 2 per 3 gini kan. Ini tuh diantara 3 dan 4, ya nggak? Yang lebih besar. Nah, berarti yang memenuhi di sini adalah A dan B-nya 3 dan 11. Ya udah, berarti kita bakal tahu range-nya adalah 11 dikurangin sama 3 sama dengan 8. Oke. Nomor 16 berarti kita bakal tahu P-nya sama dengan 8 dan kita bakal tahu Q-nya sama dengan 7. Berarti yang benar adalah 8 lebih besar daripada 7. P lebih besar daripada Q. Jawabannya yang mana? Yang A ya. Sip. Lanjut nomor 17. Kita balik. Nomor 17, manakah untuk 0 kurang dari X kurang dari 1, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Oke. Berarti kita harus cari tahu nih P sama Q itu gedean mana dengan informasi yang disebutin di soal ya. Oke. Di sini sih jangan nyerah dulu karena di sini nggak ada angka, tapi sebisa mungkin kalian otak-atik atau kalian operasikan apa yang bisa dioperasikan. Berarti ini ya yang masih bisa dioperasikan yang P ya, yang sebelah kiri. Berarti di sini P sama dengan 1/4 dikurang sama 1/X kuadrat dikali sama X plus 2 per X minus 2. Nah, di sini yang sebelah kiri kita bisa kerjain kan? Berarti cara ngerjainnya adalah dengan menyamakan penyebutnya. Jadi 4x kuadrat. Berarti yang sebelah kiri dikali x kuadrat satunya, yang sebelah kanan dikali sama 4, ya kan? Kan x 4x kuadrat dibagi 4, x kuadrat, x kuadratnya kali 1 sama dengan x kuadrat. 4x kuadrat dibagi x kuadrat 4 kali 1 4. Terus ini negatif, di sini juga negatif. Tutup kurung dikali sama X plus 2 per X minus 2. Nah, terus ngapain habis ini? Nah, habis ini kita lihat nih X kuadrat minus 4 itu kan setara dengan X plus 2 dikali sama X minus 2. Ini kan. Per 4X kuadrat dikali sama X plus 2 dikurangin gini aja ya, biar gampang. Per X minus 2. Ini dapatnya dari mana? Dari ini nih, yang ada sifat A kuadrat ditambah, A kuadrat dikurang B kuadrat itu sama dengan A tambah B dikali sama A minus B. Gitu. Nah, di sini posisinya A kuadratnya adalah X kuadrat, terus B kuadratnya adalah 4. Ini negatif kan tengahnya. Berarti di sininya bakal jadi A tambah B dikali sama A minus B. Berarti di sini A-nya kan di apa ini? Diakarin kan. Di sini berarti X kuadratnya diakarin jadi X, terus ini belakangnya B kuadrat berarti 4, maka 4-nya diakarin jadi 2. Kayak gitu. Nah, habis itu di sini ada yang bisa dicoret, yaitu X minus 2-nya. Dicoret, maka kita bakal dapetin X plus 2 dikali X plus 2, yaitu X plus 2 kuadrat per 4X kuadrat. Nah, ini mirip-mirip sama sebelahnya ya bentuknya ya. Bedanya yang sebelah ini, yang sikinya sebelah kanannya adalah X plus 2 kuadrat nih, atasnya sama, per 4X. Bedanya di bawahnya doang. Nah, di sini kalau misalnya kita pisahin, 4X kuadrat itu kan sama aja 4X dikali X kan, maka kita bakal punya X plus 2 dikuadratin per 4X dikali sama 1/X.
Nah, dengan kita mengetahui bahwa X itu adalah di antara 0 sampai 1, maka kita bisa mengasumsikan atau bisa kita masukin aja nih sembarang nilai X. Pokoknya semasih memenuhi ini nih. X itu di antara 0 sampai 1. Nah, aku mau masukin X-nya setengah aja deh, biar gampang. Tapi aku nggak usah ngubah ininya. Jadi aku tuh pengen si ini tuh berapa kalinya si ini sih gitu. Gedean yang P atau gedean yang Q. Ya udah, selain Q-nya X-nya setengah, berarti kan 1 per setengah ya. Berarti 1 per 0,5 itu sama dengan 2 kan. 1 dibagi setengah 2. Di sini adalah X plus 2 kuadrat per 4X. Nah, di sini kita bakal dapetin P adalah 2 kali 2 kali X plus 2 dikuadratin per 4X. Yang artinya si P adalah 2 kali dari Q, ya nggak? Karena isi ini sendiri adalah Q. Maka di sini dapat kita simpulkan bahwa P lebih besar daripada Q. Gimana yang A? Set. Oke, kayak gitu teman-teman. Ini buat nomor 16. Mungkin tadi kalau yang belum catat atau screenshot, silahkan di screenshot atau di pause sambil catat. Nomor 16. Terus ini baliknya nomor 17. Oke. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Terus ini kertasnya udah penuh. Nomor 18. Ini kita pindahin. Oke, next nomor 18. Pada gambar diketahui A sejajar CD. Oke, di sini diketahui AB sejajar CD. Berarti AB yang sini nih, garis sini sejajar dengan CD. Berapakah nilai A per B ditambahin berapakah nilai super A ditambahin super C? Ini ada A di sini sama di sini C. Putuskan apakah pernyataan satu dan dua berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, bentar. Google megang ini ya. Oke. Jadi di sini berarti kita harus cobain pernyataan demi pernyataan ya. Karena kita harus ngetes nih satu cukup atau enggak, terus dua cukup atau enggak, terus baru kalau misalnya dua-duanya enggak cukup atau salah satu cukup aja, baru kita bisa tahu jawaban yang mana. Oke, nomor 18 kita mulai dari pernyataan 1. Diketahui jarak E ke AD, berarti dari E ke AD itu ke sini ya. Oke, sini kayak gini gambar ya, nggak bagus gambarnya. Nah, anggap aja sama ya gambarnya. Di sini C, terus di sini A, di sini B, di sini A, terus di sini C, di sini E, di sini D. Terus yang diketahui adalah ini ya, jarak E ke AD. Oke. Nah, ini gimana ya? Itu menurut aku kalau buat pernyataan satu sih udah jelas-jelas nggak bisa ya. Kenapa aku bilang jelas-jelas nggak bisa? Karena kalau kita tahu ini aja, ya nggak? Kita cuma bisa nemuin, kita nggak bisa nemuin apa-apa bahkan, ya nggak? Karena kalau kita cuma punya informasi ini aja, kita pakai kesebangunan pun, ini kan sebenarnya bisa pakai kesebangunan kan. Segitiga yang ini nih, ABD, itu kan sebangun sama yang ini, katakanlah ini ada XD. XD. Nah, terus segitiga yang sebelah kanannya ini ADC atau ACD sebangun dengan EXA gitu kan. Nah, tapi kan kita butuh sepasang kesebangunan yang kita ketahui ya. Misalnya kalau aku tahu ini, aku butuh tahu ini, ya kan? Buat aku tahu pasangan sisi yang lain, buat tahu ini sama ini gitu kan, atau sebaliknya. Nah, kayaknya sih yang satu aja nggak cukup. Terus diketahui luas segitiga AEB yang 2. Segitiga AEB mana tuh? A, E, B.
Nah, ini juga masih belum cukup sih menurut aku. Jadi nomor 18 kayaknya ini 1 nggak cukup, 2 nggak cukup. Kalau bareng-bareng cukup nggak ya? Nah, di sini kan kalau aku tahu luas segitiga ini, terus apa lanjutannya? Nggak ada juga nggak sih? Maksudnya masih belum cukup juga sih. Maksudnya jadi 1 dan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Kalau dari aku sih 18. Mungkin kalau teman-teman ada yang tahu gimana how to menjawab soal nomor 18 dengan pernyataan 1 sama 2, silahkan tulis di kolom komentar ya. Kalau menurut aku sih ini nggak bisa dikerjain dengan pernyataan sama 1, baik sendiri-sendiri maupun bersamaan. Oke, ya udah. Nomor 18 berarti yang E. 19. Pada gambar PQ sejajar RS. PQ RS. Berapakah sudut ACB? ACB. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, gambar dulu. Ya sama kayak tadi, berarti kita harus tes satu-satu ya pernyataan nih. Ini view P, ini A, ini S, ini R, ini B. Oke, yang ditanya adalah C ya, yang sudut ACB kan berarti sudut C, sudut yang ini. Oke, pernyataan 1, sudut PAC berarti yang ini ya, sudut yang ini itu katanya sama dengan sudut BAC sama dengan sudut yang ini. Jadi kalau misalnya di sini X, di sini juga X. Yep. Nah, di sini sih kalau misalnya salah-salah kayak gini ya paling nggak ngandelin sudut bertolak belakang, sudut berpelurus, sudut berpenyiku, gitu-gitu sih, luar berseberangan, ada berseberangan. Nah, buat soal kayak gini kalau nggak kalian bikin garis pembantu yang nerusin garis atau pembantu yang sejajar sama garis lain. Di sini aku memakai garis pembantu yang meneruskan garis lain sama sejajar garis lain. Di sini aku nerusin garis yang ini nih ke bawah, sama aku nerusin garis aku bikin garis bantu yang sejajar sama IP dan SR. Ini aku garis ya. Sama ini juga deh, boleh. Nah, kenapa kayak gitu? Karena lihat, di sini kita punya sudut PAC, itu sama dengan X kan, X derajat. Di sini sudut X ini, sudut A ini, A yang PAC maksudnya, itu sejajar dengan sudut yang ini kan, sehadap dengan sudut yang ini kan, maka di sini bakal X juga. Kayak gitu. Nah, kalau di sini X berarti sudut yang bertolak belakangnya juga bakal X juga. Oke. Nah, dengan kayak gini kita bakal dapetin sudut yang mana nih lagi? Sudut X di sini, berarti sini berarti sudut 180 minus X ya. Sorry, minus 2X ya. Kenapa? Karena kan total sudut segitiga adalah 180 ya. Di sini kan X, di sini X, maka di sini adalah 180 minus X. Terus mana lagi yang bisa kita tahu coba? Lagi ya. Kan berarti kita butuh sambungan ya kan yang sebelah sini. Let me think. Kayaknya nggak bisa, udah mentok sampai di sini aja menurut aku sih. Jadi mungkin bisa teman-teman koreksi. Berarti untuk yang 1 aja itu nggak cukup. Terus next buat yang 2, pernyataan 2, berarti harus gambar lagi. Duh, susah nih gambarnya. Bentar ya, aku ngadepin ke sana dulu kameranya biar aku lebih mudah gambarnya. Ya, udah selesai digambar. Ini Q, ini P, ini S, ini R,
ini B, ini A ya. Nah, terus di sini ada C. Yang kita mau nyari ini kan. Di sini dikasih tahu RBC sama dengan ABC. RBC mana tuh? Mana R? RBC berarti ini ya. Katakanlah ini Y. Itu sama dengan ABC. ABC berarti di sini juga Y. Nah, ini juga sama. Kita bisa panjangin garis ini dan bikin garis pembantu yang sejajar sama KP dan SR. Di sini sehadap kan nih CBR sama sudut yang ini, maka di sini juga bakal Y derajat juga. Nah, sudut yang di sini sama yang separuh dari ini itu bertolak belakang kan, maka di sini Y juga. Ini juga sama, kita cuma dapetin sebagian dari sudut yang mau kita cari. Nah, jadi yang pernyataan 2 pun ini nggak bisa untuk menjawab soal nomor 19. Tuh. Tapi dari sini kita bisa tahu bahwa dari yang pernyataan 1 kita dapat X separuh yang atasnya, dari pernyataan 2 kita dapat Y separuh yang bawahnya. Maka nomor 19 bisa disimpulkan bahwa pernyataan 1 dan pernyataan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan secara bersama-sama. Tetapi kalau satu saja nggak cukup ya, berarti jawabannya yang C. Tuh, kurang lebih. Ya, agak urak-urak kan ya kalau soal gambar. Sorry. Nomor berapa sekarang? Berarti terakhir 20 ya. Jika X dan Y bilangan bulat dan 4XY sama dengan X kuadrat Y plus 4Y, berapakah nilai XY? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pernyataan 1, Y dikurang X sama dengan 2, pernyataan 2, X kuadrat, X pangkat 3 kurang dari 0. X pangkat 3 kurang dari 0. Oke, jadi ini sama kayak nomor-nomor sebelumnya, kita harus cek satu persatu ya. Oke. Nah, cuma di sini aku agak cukup tertarik sama pernyataan yang dibilang di soal atasnya dulu. Jadi di sini ada persamaan 4XY sama dengan X kuadrat Y plus 4Y. Ini aku tertarik buat otak-atik. Kayaknya bisa deh. Ini kita dapetin nilai X atau Y-nya dari sini. Oke, misalnya ini kita pindah ke satu ruas ya. 0 sama dengan X kuadrat Y plus 4Y dikurang 4XY. XY-nya pindah ruas dari kiri ke kanan jadi minus kan. Maka di sini 0 sama dengan, nah ini kita cari nih yang sama di antara mereka semua, yaitu Y kan. Y-nya kita keluarin. X kuadrat Y dibagi Y berarti nyisa ya X kuadrat. 4Y dibagi Y sama dengan, berarti nyisa 4 ya kan. Terus minus 4XY dibagi Y nyisa 4X, minus 4X, sorry. Maka di sini kita punya Y dalam kurungnya itu kan sama dengan X kuadrat minus 4X plus 4 ya. Ini kita cari bilangan yang bisa kalau dijumlahin hasilnya minus 4, kalau dikaliin hasilnya 4, yaitu 2 sama, minus 2 sama minus 2 kan. Maka yang di dalam ini, persamaan kuadrat yang di dalam ini bisa kita tulis jadi X minus 2 dikali X minus 2 atau X minus 2 kuadrat. Ini. Nah, yang artinya apa? Yang artinya kita punya Y sama dengan 0 atau X sama dengan 2. Ya nggak? Itu dari yang atas doang. Oke. Nah, cuman kan ini masih atau ya. Yang artinya kita nggak tahu nih mana sih yang 0, mana sih yang 2 gitu kan. Nah, kita butuh pernyataan yang di 1 sama 2 di soal. Pernyataan 1 bilang kalau misalnya Y minus X sama dengan 2. Ya udah, berarti kalau misalkan yang Y-nya yang 0, berarti sama dengan 0, maka X-nya adalah sama dengan minus 2. Ya enggak? Karena Y kan 0 di sini, kita ganti 0. Berarti 0 minus X sama dengan 2, berarti X adalah minus 2 kayak gini. Yang artinya kita bakal dapat X dikali Y sama dengan 0 dikali minus 2, 0. Oke, ini untuk yang
Y sama dengan 0. Tapi untuk yang X sama dengan 2, kita bakal dapetin Y kurang 2, ya kan? Y kurang X, itu X-nya kita ganti 2, sama dengan 2. Maka Y-nya adalah 4. Maka X dikali Y adalah 2 dikali 4, 8. Hasilnya beda ya, X kali Y. Walaupun kita sama-sama dapetin X kali Y. Lanjut, yang pernyataan 2. Pernyataan 2 bilang kalau misalnya X pangkat 3 kurang dari 0. Oke, berarti kalau X kurang 3 kurang dari 0, yang X-nya nggak mungkin 2 ya. Di sini kan kita punya Y sama dengan 0 atau X sama dengan 2. Kalau 2 pangkat 3 kan 8 kan. Berarti di sini Y-nya sama dengan 0. Ya nggak? Ya udah, berarti kalau Y sama dengan 0, X kali Y untuk nilai X berapapun bakal tetap 0 karena Y-nya 0 gitu. Jadi ini tinggal balik lagi ke teman-teman sih. Kalau dari cara aku ngerjain, aku bisa dapetin 2 nilai X-nya dari pernyataan 1. Ini 1, ini 2. Dari pernyataan 2 dapat 1. Gitu. Cuman kalau untuk yang pernyataan 1 ini konsisten, yang pernyataan 2 ini konsisten, 0 terus untuk berapapun nilai X. Tapi untuk pernyataan 1-nya nggak konsisten. Tuh. Oke. Itu sih untuk nomor 20, dan itu untuk nomor 16 sampai 20. Ini agak weird ya buat aku untuk pembahasan kita kali ini, karena nggak gitu, nggak apa ya, kita nggak bisa dapatin jawaban yang pasti. Tuh. Oke, jadi ini emang kita tuh butuh sebenarnya validasi sih dari pembuat soal. Tapi kalau misalnya teman-teman mungkin di sini penonton ada yang dari Bimbel Inten, mungkin bisa sambil dikasih tahu ya, Kak, kuncinya nomor 20 ini ternyata 1 cukup, 2 cukup, atau Kak ini karena yang satunya nggak konsisten hasilnya, maka 1 nggak bisa, tapi kita bisa ngambil yang 2 karena konsisten X kali Y nya selalu 0 kayak gitu. Oke, aku butuh bantuan kalian teman-teman untuk tentuin nomor 20 jumlah. Kalau misalnya kalian suka sama video pembahasan kali ini, jangan lupa untuk tekan tombol like. Kalau misalnya dibingungin, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau dirasa bermanfaat, silahkan di-share ke teman-temannya supaya bisa belajar juga. Semoga teman-teman di sini semuanya bisa masuk ke jurusan dan PTN yang kalian inginkan. Dari aku kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di-subscribe.